masyarakat jangan takut pada paracetamol, jelas. Satu, yang kedua, ketika ada anak demam, paling aman adalah sekarang misalnya takut dengan sirup, ya udah paracetamolnya dipuyerkan. Dengan dosis yang ada, misalnya dosis buat anak itu biasanya kalau ada tuh di situ kan di kemasan paracetamol itu kalau obat generik atau tanya aja ke apoteker. Yang paling aman adalah ketika anak demam, cari apotekernya, tanya kalau ini pakai tablet gitu, gimana caranya? Pasti apoteker ngasih tahu. Bu, digerus, kemudian dicampurkan dengan yang manis-manis gitu ya. Tapi jangan teh gitu kan, yang manis-manis, atau jangan asam-asam. Air gula misalnya dicampur sehingga anak ngerasa enak itu apa? Atau ada pemanis lain misalnya. Misalnya itu untuk dewasa, tapi kalau sakarin juga bisa seperti sakarin ya. Tapi kalau gitu namanya madu lebih tepat lagi gitu. Iya, lebih tepat lagi paracetamol gitu, tapi madunya jangan banyak-banyak, hanya sekedar manis sedikit lah gitu ya. Kemudian tambah air, dikocek-kocek baru dimakan. Nah, cuman yang paling tepat adalah apoteker yang berperan ini mengedukasi masyarakat dalam penggunaan paracetamol. Karena gini, kalau ada ya paracetamol mengandung alkohol juga ada. Sebetulnya dengan fatwa MUI bahwa alkohol haram itu bukan alkohol senyawa kimianya kan sebenarnya. Itu bisa digunakan sekarang gitu dengan keadaan sekarang. Atau yang paling bagus lagi kalau memang takut sirup ya pakai emulsi lah. Pakai emulsi namanya. Emulsi itu kayak bentuknya Scott emulsion ya Nah, itu pakai emulsi paracetamol, suspensi lah, bukan emulsi, suspensi. Suspensi itu dia kayak kalau kita beli sirup antibiotik seperti itu gitu ya, dia ngendap gitu. Nah itu boleh pakai itu, dia tidak pakai diethylene glycol. Artinya kalau paracetamol yang mengendap dia nggak pakai ethylene glycol, Mas. Gitu. Oke tuh Prof, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Kalau ada kurang lagi di kontak lagi. Siap. Ya, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Berobat karena dokter tenaga kesehatan sudah diberi petunjuk untuk melakukan pemeriksaan kreatinin, itu udah jelas. Selain tentu memantau urin, kenapa sih kok anak saya 2-3 hari ini kencingnya jadi berkurang gitu ya, kan ada pakai pampers rata-rata kok nggak basah-basah, itu harus hati-hati. Nah, tapi yang juga perlu saya katakan adalah bahwa terkait dengan yang sekarang hingar-bingar di masyarakat tentang penggunaan obat-obatan tertentu, masyarakat tidak perlu panik. Ya, selama itu digunakan dalam dosis yang terukur, paracetamol itu kita bisa gunakan 10-15 mg per kilogram berat badan. Jadi jangan berlebihan. Atau jangan keseringan. Kadang-kadang orang tua ini penasaran, kok anak saya nggak turun-turun panasnya, belum, kan paling cepat 6 jam. Belum 6 jam udah dikasih lagi, itu yang mengakibatkan toksisitas namanya. Ginjal kerjanya berat kan. Hampir semua obat itu akan mengalami metabolisme di ginjal.